cek satu, cek dua, cek tiga. Halo semuanya, selamat sore. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam sebuah topik yang sangat menarik, yaitu membiasakan anak untuk mencuci tangan. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri, ada Dr. Milka Inkiriwang selaku dokter dari Lemhanas Republik Indonesia dan juga dokter Kepala Bidang Humas PP PDUI. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore, Sehat Mbak Nini dokter? ya. Sehat dokter? Sehat, amin, sehat. Alhamdulillah. Nah, sore hari ini kita akan membahas ya dok ya, bagaimana membiasakan anak untuk mencuci tangan. Dan nanti kita akan mengupas tuntas tips-tipsnya untuk para orang tua supaya mengubah kebiasaan ini sebagai kebiasaan sehari-hari gitu. Jadi nggak ada tekanan untuk si anak untuk melakukan upaya aktivitas cuci tangan ya dokter ya. Benar Benar. sekali. Baik Dokter Milka, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan gerakan 3M ya dok ya. Dan salah Benar. satunya adalah untuk mencuci tangan. Nah, seperti yang kita tahu, gerakan mencuci tangan ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif, efisien, mudah, dan murah untuk mencegah penyebaran penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Dan salah satunya anak-anak termasuk dalam kategori usia yang dianggap rentan untuk masuknya penyakit dibandingkan dengan orang dewasa. Dan peran orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak, yang paling dekat dengan anak, diusahakan atau mengupayakan supaya diajarkan bagaimana cara untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan anak semakin optimal dengan dicegahnya berbagai masuknya penyakit, virus maupun bakteri ke dalam tubuh anak itu sendiri. Dan salah satunya virus corona yang saat ini masih mewabah ya dokter ya, benar ya dokter ya? Benar. Baik dokter, menurut pandangan dokter sendiri, bagaimana langkah-langkah untuk mencuci tangan yang benar dokter, yang nanti diajarkan untuk ke anak-anak kita? Oke, terima kasih banget ya saya diundang lagi di sini pertama-tama. Saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Oke, memang pembahasan cuci tangan ini tetap masih masuk di program pemerintah ya, yang tidak henti-hentinya untuk dikampanyekan dan juga diberikan imbauan terus-menerus karena karena memang sampai saat ini memang masih banyak orang yang masih belum aware akan kesehatan, terutama seberapa pentingnya sih itu cuci tangan gitu. Jadi menurut mereka cuci tangan itu sebenarnya terlalu penting terhadap kalau dikaitkan dengan pandemi corona saat ini gitu.
Sekarang kan temanya karena untuk lebih ke bagaimana membiasakan anak-anak dalam arti di sini adalah uh, generasi penerus untuk memunculkan kembali nih. Padahal sebenarnya zaman dahulu kala juga sudah pernah diterapkan bahwa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan itu salah satunya dengan cuci tangan. Nah, kali ini langkah-langkahnya adalah bagaimana eh, kita bisa membiasakan anak-anak kita mencuci tangan itu pertama ya eh, kembali dari orang tua gitu. Pertama karena kalau orang tua membiasakan cuci atau menunjukkan mereka biasa dengan cuci tangan adalah suatu hal untuk higienitas kehidupan mereka sehari-hari, itu mau nggak mau anak-anak juga pasti akan melihat dan apa yang dilakukan orang tua itu kan pasti akan ditiru. Nah, kalau dari dini sedini mungkin sudah diterapkan atau ditunjukkan, otomatis ya anak-anak akan mengikuti terus dan melekat pada memori mereka bahwa cuci tangan itu sangat penting dan akan dilakukan seterusnya gitu sepanjang hidupnya lah, bahwa cuci tangan itu memang untuk bersih dan juga nanti akan mereka terapkan ke anak cucu mereka dengan generasi-generasi seterusnya gitu. Dan langkah-langkah berikutnya itu adalah kita atau orang tua memberikan penjelasan dulu nih ke anak-anak. Jadi dari kategori umur. Karena kalau misalnya anak-anak dia balita atau batita, mereka kan kalau kita jelasin ini cuci tangan penting untuk sehat ya, mereka nggak paham gitu. Jadi di sini peran orang tua juga harus sekreatif mungkin bagaimana mereka memberikan penjelasan kepada anak-anak. Contohnya bikinlah cerita superhero kesehatan gitu atau macam-macam, bahwa akhirnya anak itu paham dengan mencuci tangan itu saya bisa jadi pahlawan kesehatan mungkin gitu. Jadi buat sesuatu menarik mungkin sehingga anak itu tertanam pada anak dia akan melakukan cuci tangan untuk kebaikan dirinya bahkan untuk sekitarnya. Bisa jadi dia mengingatkan teman-teman sekolahnya atau teman-teman bergaulnya nanti bahwa cuci tangan biar sehat gitu. Apa ada sesimpel mungkin. Nah, yang ketiga itu mengajarkan langkah-langkah mencuci tangan dengan bisa kita misalnya nih kalau anak males tapi sekreatif mungkin misalnya pakai nyanyian gitu kan, bagaimana mencuci tangan itu dilakukan dengan bernyanyi misalnya cuci tangan supaya sehat apa gitulah, sepintar mungkin orang tua mengajarkan atau mengajak anak sehingga anak itu juga merekam apa yang dibiasakan dari kecil sampai dia dewasa dan akhirnya dia juga turun-temurun ke generasi berikutnya melakukan hal yang sama. Dan selanjutnya itu adalah dengan menunjukkan nih bahwa mencuci tangan itu tidak hanya dengan air saja atau dengan air mengalir dari air keran itu bahwa itu sudah oke, bahwa tangan itu sudah bersih, bahwa dikatakan juga nih cuci tangan itu harus pakai sabun gitu supaya kuman-kuman itu luntur atau virus bakteri yang melekat di tangan kita itu bisa kesapu dengan air dan sabun. Nah, berikutnya kalau kita mau lebih kreatif lagi kita bisa nih desain tempat cuci tangan atau wastafel itu seunik mungkin, sekreatif mungkin supaya anak itu jadi tertarik nih pasang stiker atau dibikinin sesuatu yang menjadi eye catching buat anak-anak agar dia jadi nyaman pengen cuci tangan. Nah, terakhir juga kita bisa juga dengan menyediakan lap cuci tangan itu dengan mungkin superhero mereka, favorit mereka atau kartun-kartun atau apapun gitu. Pokoknya mungkin dengan sesimpel-simpel itu langkah-langkah saya rasa anak kecil, anak-anak kita pun ya akan tertarik untuk cuci tangan. Nah, lama-lama diingatkan gitu. Wah, menarik sekali ya Dok ya cara-caranya dari pertama tadi mendesain tempat cuci tangan yang sangat eye catching, kemudian tadi tempat yang mungkin terjangkau dengan anak. Ngomong-ngomong,
kira-kira umur berapa anak mulai diperkenalkan untuk cuci tangan? Oke, kalau bicara untuk umur anak-anak, jika mengikuti fase perkembangan anak-anak, secara umum itu anak-anak sudah bisa cuci tangan umur sekitar umur 2 sampai 3 tahun. Nah, ini yang pastinya dengan umur seperti ini, anak-anak tentunya masih dalam pengawasan orang tua. Nah, di fase umur 4 tahun, di situ juga anak-anak sudah bisa nih mencuci tangan mereka sendiri selama wastafel atau alat-alat kayak sabun itu sudah masih bisa dalam jangkauan mereka, jadi tidak terlalu tinggi lah ya di desain wastafel. Nah, kalau sudah naik di umur 5 tahun, anak-anak itu justru sudah bisa diajarkan karena dia sudah mulai paham ya, sudah mulai sedikit bisa paham dan dikasih pengertian, yang pasti pengertian secara ringan gitu kepada anak kecil, ini loh cuci tangan itu kalau supaya kamu nggak sakit, nah kamu cuci tangan, kamu harus sering cuci tangan karena apa? Untuk kebersihan. Kalau tangannya kotor nanti kamu sakit perut, nah, dan lain-lain lah gitu. Cara penjelasan seringan mungkin kepada anak di usia 5 tahun dan seterusnya. Itu sih ya kalau jawaban dari saya. Oke. Baik Dokter Milka, bagaimana sih untuk membiasakan anak nih? Karena kan pada awalnya pasti anak akan merasa kayak semacam masih belum terbiasa, merasa awkward nih gimana cuci tangan kayak gini nih terus-terusan nih gitu. Cara cara menanamkannya itu seperti apa ya dokter ya? Supaya jadi nantinya akan menjadi kebiasaan untuk anak itu sendiri. Seperti dengan langkah-langkah yang saya jelaskan di awal ya. Jadi kita caranya bahwa orang tua dulu nih yang harus menunjukkan peran orang tua di sini sangat penting. Karena apa? Anak menilai kebiasaan orang tua atau mulai mempelajari apa yang ada di sekelilingnya itu akan menjadi memori yang dia akan bawa sampai dia dewasa. Jadi kalau dia merekam sesuatu yang baik, contoh yang baik, dia pasti akan dia terapkan karena dia tahu itu adalah untuk kebaikan dia dan juga untuk kebaikan lingkungannya dia. Jadi kalau orang tua sudah menerapkan hal positif, mau nggak mau, anak itu pasti akan mengikuti. Apalagi kalau memang pasti dia pikir, ini mama sama papa saya kok dikit-dikit cuci tangan. Nah pasti Hmm. kan ada pertanyaan, ma kok cuci tangan terus gitu. Sempat ada nih pertanyaan, ma kok cuci, kan biasanya ada nih ya, sorry saya pernah dengar ada pasien gitu kan, saya dengar dari pasien seorang ibu dia cerita kejadian lucu anaknya. Ini saya suruh cuci tangan, dia karena saya kan bilang sering mandi, tapi nggak boleh terlalu sering mandi karena masuk angin nanti. Nah, jadi anak kecil itu malah nangkepnya, Bu, nanti kalau saya sering cuci tangan, tangan saya bisa masuk angin gitu. Saya sampai lucu gitu kan dengarnya. Hmm. Jadi di sini sih orang tua harus sebijak mungkin, sesmart mungkin menjelaskan ke anak-anak. Jadi cuci tangan itu sebenarnya nih loh barang, misalnya ini benda ini sebenarnya nggak, ini ada kuman, tapi kumannya sangat kecil. Nah, kalau kuman ini aja yang melekat, kuman itu bisa kalau masuk ke mulut kita, ke dalam tubuh kita, itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, kan nggak mau sakit. Kalau sakit nanti akhirnya nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa kumpul sama saudara-saudara yang lain, kan nggak enak. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak sakit, salah satunya yaitu dengan cuci tangan gitu. Nah, kalau terus-terusan jangan pernah bosan, selagi itu masih dalam masa pertumbuhan anak, ya sebagai orang tua jangan pernah bosan mengingatkan gitu ke anaknya bahwa hal cuci tangan itu adalah sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk kesehatannya gitu. Baik dokter, menarik sekali. Kalau saya ini nanya, anaknya sendiri nanya, ini kapan sih aku cuci tangannya tiap kali cuci tangan. Yang benar tuh saya cuci tangannya harus kapan aja gitu. Kalau anaknya bertanya seperti itu ke orang tuanya, kira-kira orang tua harus menjawab seperti apa ya dokter ya? Oke, gini, kalau mau dibilang kapan cuci tangan, orang tuh pasti akan jawab lah. Pokoknya cuci tangan itu kapan aja tidak terlalu terikat mengenal waktu selagi pada prinsipnya gini.
karena mungkin ya saya lihat anak-anak zaman sekarang sudah diterapkan atau sudah mungkin dari zaman dulu, mungkin bahkan di saya juga selalu diingatkan kita mencuci tangan itu sebelum dan sesudah makan. Dan juga atau enggak sebelum tidur gitu, kalau sebelum tidur ya cuci tangan dan cuci kaki gitu kan, supaya bersih. Nah, ini mungkin yang ini, padahal sebenarnya itu banyak waktu, baik anak-anak maupun orang dewasa itu membutuhkan cuci tangan. Nah, itu kapan? Mmm, Setelah pulang dari bepergian. Kan kita nggak sadar nih kita pegang-pegang barang apa, atau nih anak kecil nih suka pegang aja tangan tiba-tiba udah mendarat di mana, megang barang apa gitu kan. Jadi memang sebisa mungkin untuk cuci tangan setelahnya. Dan sebelum dan sesudah makan, itu memang sudah wajib ya, nyanyian wajib. Setelah membersihkan rumah, jadi kalau misalnya habis suruh beres-beres ya cuci tangan gitu. Setelah keluar dari kamar mandi ataupun toilet. Nah, atau enggak pas setelah mereka bermain, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, mereka tetap harus cuci tangan. Atau kalau di rumahnya punya hewan peliharaan, biasanya kan nih anak-anak suka main ya, sama hewan peliharaan, baik itu kucing, anjing, atau apapun itu. Ya mereka diingatkan, habis pegang hewan peliharaan cuci tangan ya, gitu kan. Itu juga nggak baik untuk kesehatan sang anak. Nah, atau enggak misalnya nih si anak habis batuk atau bersin gitu kan, kita langsung nih kasih teknik atau gaya, ini kalau mau batuk kita tutup mulut, bisa pakai tangan, bisa pakai ini, tapi kan setelahnya ini kotor gitu kan tangan kita. Nah, itu wajib dicuci. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita minta tolong buang sampah, "Nak, bantu buangin sampah ya." Nah, itu. Nah, setelah itu kan biasa anak lihat, "Ih, makanannya udah." Misalnya nih di meja makan ada makan, diingatkan lagi itu tangan kotor. Jadi habis membuang sampah harus cuci tangan karena itu kotor. Setelah misalnya berjabat tangan tanpa sengaja kita ketemu kerabat, oh ya salaman sama anak juga. Habis ini cuci tangan gitu. Terus atau enggak habis dari menjenguk orang sakit, itu juga dibiasakan kita membersihkan diri, salah satunya juga bisa dengan cuci tangan. Pada prinsipnya kita mencuci tangan ya setelah kita memegang atau menyentuh barang atau benda atau setelah kita berjabat tangan gitu. Intinya tangan kita tuh setelah kesentuh apapun itu kan kita nggak tahu ya barang-barang itu atau benda-benda tersebut telah terkontaminasi dengan virus atau kuman dari mana kita tidak tahu. Jadi lebih baik ya sesering mungkin kita cuci tangan gitu. Baik, Dokter Milka. Seputar cuci tangan, Dokter Milka. Cuci tangan Ya. yang baik itu sebaiknya dengan air mengalir dan sabun yang mengandung antiseptik atau sabun yang biasa aja, Dok, sebenarnya, Dok, untuk efektif sebagai perlindungan terhadap Oke. kuman itu sendiri. Gini, saya mungkin di sini saya berusaha menjelaskan sedikit ya. Memang kita diimbau itu mencuci tangan itu bagusnya dengan air mengalir dan sabun. Tapi ada juga yang mengatakan dengan sabun berantiseptik gitu. Sebenarnya di sini akan saya berusaha menjelaskan secara singkat aja bahwa nih ya, saya di sini uh, sering melihat atau memperhatikan terakhir-terakhir ini ya pada saat sudah masa pandemi COVID ini banyak kekhawatiran dari orang-orang terutama ibu-ibu ya khawatir anaknya takut kena COVID atau mereka sendiri takut kena COVID sehingga salah satu cara supaya mereka tidak kena COVID gitu ya bahasanya apapun yang berlabel antiseptik, antibakteri eh, itu pasti menjadi bagian dari list belanjaan mereka. Semua harus ada di rumah mereka supaya mereka aman. Karena dengan stigma atau mindset dengan barang yang berlabel antibakteri atau antiseptik itu sudah dianggap aman nih untuk menghindari dari COVID. Nah, di sini saya akan pelan-pelan mematahkan pemikiran seperti itu. Kenapa? Nih ya, pertama banyak statement beredar bahwa sabun antibakteri atau antiseptik itu sudah mengklaim mampu menghilangkan bakteri yang menempel baik di tangan maupun di badan kita.
Ya, memang hal ini bisa memang kita bilang benar. Tapi, nah di sini ada tapinya karena dari beberapa penelitian justru mengatakan nih bahwa penggunaan sabun antiseptik yang terlalu sering itu justru dapat membuat bakteri itu jadi kebal dan lebih sulit dihilangkan. Juga kepada yang memiliki gangguan pada kulit, misalnya alergi dalam istilah kedokterannya itu dermatitis atopik ya. Karena sabun dengan antiseptik ini bisa membuat iritasi pada kulit dan akhirnya kulit bisa menjadi kering. Gitu. Nah, yang kedua, sabun antibakteri ataupun antiseptik ini mengandung senyawa, saya pernah jelaskan di talkshow yang lalu ya, ada senyawa yang di rata-rata nggak cuma di sabun tapi juga di hand sanitizer, di mana kandungan senyawanya namanya triklosan. Nah, sebenarnya kandungan triklosan itu jika digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu akan menimbulkan masalah pada kulit. Contohnya akan membuat kulit jadi kering dan kasar. Terus juga bisa meningkatkan resiko alergi. Terus bisa juga nih, bisa mengubah hormon dan macam-macam penyebabnya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan sabun biasa saja, itu menurut dari WHO ataupun dari CDC di Amerika, itu mengatakan dengan menggunakan sabun air mengalir dan sabun saja juga sebenarnya sudah cukup karena sabun sabun biasa saja justru lebih baik digunakan untuk semua jenis atau kategori dari kulit. Nah, itu mungkin jawabannya. Sudah bisa kali ya Mbak Yeni, Baik. saya memberikan jawaban yang dimaksud. Kalau untuk di masyarakat awam, sabun biasa sendiri mungkin sabun cuci tangan kali ya dok ya? Ya, Sabun cuci sabun tangan yang cuci beredar tangan di atau pasaran sabun ya? batangan, Hmm? itu sebenarnya nggak ada masalah gitu, Hmm. nggak harus yang terlalu antiseptik Hmm. gitu loh, atau ini sabun antiseptik, Hmm. sabun antibakteri, Hmm. nggak harus seperti itu. Justru itu Hmm. kalau dalam jangka waktu yang panjang Hmm. itu malah sebenarnya nggak baik Hmm. gitu. Itu juga dari berdasarkan penelitian ya. Hmm. Hmm. Saya juga sempat baca bahwa sabun-sabun yang mengandung antiseptik seperti triklosan sama trikokarban katanya Ya, itu trikokarban, trikokarban ternyata tidak bagus untuk jangka panjang karena menimbulkan resistensi terhadap apa sih antibiotik, bakteri ya, bakteri gitu. bakteri Ya, juga nanti terhadap jadinya dia kuman-kuman. rentan sama antibiotik dan lain-lain gitu. Ada tips nggak dok untuk orang tua bagaimana memilih sabun yang baik untuk anak supaya tidak terjadi yang namanya resisten, juga tangan juga tidak kering, khususnya untuk anak-anak? Sebenarnya jenis-jenis sabun yang untuk anak-anak itu sudah banyak beredar di pasaran ya kan. Sebenarnya itu juga aman karena memang di situ mereka sudah dilakukan dengan uji coba melalui Badan POM juga bahwa memang itu sangat aman untuk anak gitu. Ataupun sabun lain yang nggak harus berlabel ada antiseptik atau antibakteri itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, kalau memang mempunyai kecenderungan alergi, kulitnya tidak bisa, dengan itu boleh dikonsultasikan dengan dokter ahli kulit di sini. Anak saya kenapa nih? Dan dicari tahu alerginya kenapa gitu. Nanti disitulah akan dijelaskan oleh pakar ahli kulit itu bahwa sabun yang tipe seperti ini tidak boleh karena untuk kulit jenis tertentu itu memang tidak bisa. Gitu. Jadi memang sebagai orang tua juga harus smart juga, jangan karena iklan dan wanginya enak dan lain-lain sebagainya, terus langsung tergiur main coba-coba, padahal belum tentu itu cocok atau diterima oleh kulit kita atau kulit anak kita. Gitu. Jadi harus benar-benar ya memang kalau memang tidak ada masalah dengan sabun biasa dalam arti kata tidak yang berlabel antiseptik ya yang dijual di pasaran itu tidak ada masalah karena itu sebenarnya sudah sudah ampuh untuk menyingkirkan kuman, bakteri maupun virus yang melekat di tubuh kita maupun tangan kita. Jadi para orang tua wajib ya untuk melihat setiap detail untuk label dari setiap sabun cuci tangan ya dok ya untuk yang akan mereka gunakan untuk anaknya masing-masing ya. Benar, benar. Jadi Baik, jangan karena korban iklan terus ya tiba-tiba
tidak Betul. dicoba semua, tapi akhirnya jadinya kasihan kan, karena apalagi kalau masih kecil gitu loh, masih Mm-mm. kulitnya masih Sensitif masih ya. bagus, Nah, masih apalagi kulit bayi, terus oh coba ini semua teman saya pakai ini, jangan gitu loh, kasihan kasihan anaknya dipakai percobaan untuk ini. Padahal sebenarnya sih ya kalau yang untuk anak-anak kan memang sudah ada ya banyak di pasaran dan itu juga sudah melewati Badan POM otomatis sudah oke gitu loh untuk digunakan untuk anak-anak. Kalaupun masih sensitif, berarti harus dilakukan pemeriksaan dan itu dibawa ke dokter, dalam hal ini dokter ahli kulit. Gitu. baik dok, kan kadang-kadang kita kalau aktivitas keluar rumah gitu, kita nggak sempat ngeliat untuk tempat cuci tangan dan juga kita juga kadang nggak sempat lihat sabun atau kita bawa sabun. Mm-mm. Ternyata kita bawa hand sanitizer nih. Nah, sebenarnya kita udah lagi sama anak-anak, terus bawa hand sanitizer. Kira-kira ada tips nggak sih untuk pemilihan hand sanitizer gitu dan seberapa efektifkah hand sanitizer untuk membunuh kuman gitu selain upaya untuk cuci tangan, katanya kan cuci tangannya nggak ada ya dokter ya, jadi memakai hand sanitizer itu seberapa efektifkah daripada cuci tangan itu sendiri dengan air mengalir dan juga sabun. Oke, oke, terima kasih. Memang ini sangat banyak banget nih pertanyaan seperti ini ditanya bukan cuma di sini tapi di tempat kerja saya, pasien saya juga tanya, karena gimana sih hand sanitizer? Kok katanya hand sanitizer nggak baik, tapi kok banyak dijual di pasaran dan lain-lain. Oke, jadi begini, kalau mau bicara mengenai hand sanitizer, misalnya apakah itu berbahaya atau tidak? Jadi gini, mencuci tangan memakai atau dengan metode hand sanitizer itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak terlalu dianjurkan karena pada prinsipnya mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun itu yang paling efektif untuk menyingkirkan kuman-kuman yang melekat pada tangan kita gitu. Nah, kepada orang dewasa di sini apalagi anak-anak bahkan bayi itu juga sebenarnya dilarang gitu. Bukan dilarang sih tapi diimbau jangan terlalu sering gitu. Karena ya itu lagi karena apa ya produk dari hand sanitizer yang berbasis alkohol itu tidak sebenarnya dia tidak benar-benar bisa mampu mematikan seluruh jenis kuman yang ada di melekat di tangan kita gitu. Karena ada kuman-kuman tertentu, ini juga saya sempat jelaskan yang lalu, ada kuman-kuman tertentu dia hanya bisa dihilangkan dengan mencuci tangan melalui air mengalir dan sabun, tapi justru melalui hand sanitizer berbasis alkohol itu tidak baik gitu. Nah, jenis hand sanitizer yang seperti apa? Sebenarnya kalau mau dibilang tidak baik, bukan juga, tapi tidak menjadi suatu keharusan. Nah, itu digunakan jika dalam keadaan seperti tadi yang Mbak Yeni bilang, kalau memang tidak ada jauh dari jangkauan cuci tangan, jauh dari kita juga susah, tapi kita bawa hand sanitizer, itu tidak masalah. Tapi kembali lagi ingat dari bahaya hand sanitizer karena ada zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, which is itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi sebisa mungkin setelah kita pakai itu, kalau memang kita sudah bisa ketemu tempat cuci tangan, saya rasa di ibu kota atau di daerah Jakarta maupun di daerah ya, saya rasa saya kemarin juga ke daerah-daerah gitu ya, saya lihat sudah mulai banyak nih di jalanan ada penyediaan wastafel gitu. Ya, jadi sebenarnya di situ udah nggak terlalu susah sih ya kalau kita mencari wastafel gitu. Kalaupun mau kita punya, ini kita bisa beli air minum atau apa ya untuk sementara memang atau taruh galon di mobil gitu kan, bukan galon lah ya, air botol minum yang besar yang berapa mili itu untuk cuci tangan sesaat gitu. Gitu. Karena sekarang juga ada sabun-sabun yang bentuk kemasannya seperti kayak kertas gitu ya, lebih simpel dibawa. Nah, itu juga bisa dibawa nih kalau untuk traveling atau apa. Jadi kalau susah menjangkau bisa pakai air di botol dan pakai sabun kertas itu yang bisa dibawa kemana-mana. Nah itu mungkin lebih simpel.
dibandingkan dengan hand sanitizer. Tapi kalau memang hanya adanya hand sanitizer juga nggak ada masalah, karena untuk ibarat kata pencegahan awal ya setidaknya um, untuk mematikan kuman sementara gitulah ya, itu hand sanitizer boleh gitu. Tapi jangan terlalu sering karena efeknya tidak baik untuk kulit. Apalagi orang yang tidak cocok. Kalaupun memang mereka mau sesimpel mungkin ada hand sanitizer yang dari bahan yang natural, alami gitu. Nggak harus yang berbasis alkohol gitu. Kan bisa ada kayak essential oil dan lain-lain. Baik dok, Eh, seru banget ya dok ya soal ngomongin soal hand sanitizer. Bahkan saya membaca dok dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat bahwa pada bulan Juli kemarin, Juli 2020, FDA dan FDA sempat menarik peredaran hand sanitizer yang berasal dari negara Meksiko karena ternyata mengandung metanol. Sedangkan metanol ini Ya, termasuk golongan yang sangat berbahaya apalagi kalau kandungannya lebih dari 4% ya dok ya. Nah, benar. benar sekali. Jadi apalagi kalau seandainya Bisa mereka meledak nanti. ya benar-benar kalau seandainya terhirup aja bahkan bisa meresap ke kulit itu sangat berbahaya apalagi khusus untuk anak-anak ya. Karena Ya, benar. saya juga sempat membaca bahwa kenapa mereka tiba-tiba mengganti metanol sebagai bahan baku hand sanitizer karena ternyata bahan baku hand sanitizer yaitu etanol dan juga alkohol isopropil itu sangat susah didapatkan pada saat musim corona seperti Pandemi ini ini, jadinya orang udah pada ngambil, mungkin ada penimbunan juga ya. iya. Jadi itu susah akhirnya ya mereka yang sedikit paham dalam tanda kutip, ya mereka tidak 100% paham bakal bahayanya dari suatu metanol itu, ya mereka pikir ya bisa, tapi itu sangat membahayakan jika dikenakan pada manusia gitu, pada Betul, Pak. kita. Betul, apalagi kalau udah ada label di atas 4% untuk metanol sendiri, itu udah termasuk kategori beracun gitu kan. Benar, makanya nih di sini orang tua, bahkan kita sendiri nggak harus orang tua, jangan main terbawa dengan kemasan, terbawa dengan iklan atau terbawa dengan yang orang memberikan penjelasan, wah ini bagus, wangi, ditutup dengan wangian aroma-aroma yang menarik perhatian, sama ini enak, tapi kita harus lihat sedetail mungkin gitu loh. Ini kandungannya apa? Kalau memang kurang paham, jadilah smart bahwa kita menjadi masyarakat yang smart dalam pandemi ini. Kenapa? Jangan kita mudah terbawa berita-berita hoax tentang oh ini bagus, ini kok katanya teman saya juga pakai. Ya mereka nggak tahu gitu kan, karena setiap orang itu punya tubuh yang berbeda-beda gitu loh, dari organnya berbeda, penerimaan bahan asing terhadap tubuh kita itu juga berbeda-beda. Jadi jangan disamakan bahwa si A pakai ini oke, si B pakai ini oke gitu kan. Ya, gitulah. Menyimpang sedikit misalnya nih ya yang beredar tentang kayu putih, ternyata kayu putih bisa dengan minum kayu putih bisa untuk ini dengan corona. Saya Corona. langsung wah, dan ternyata beneran ada yang minum gitu loh. Dan itu yang memang uh, menyesatkan berita-berita atau imbauan yang menyesatkan itu juga kita makanya diajar untuk lebih wise dan smart. Jangan main asal menyerap semua yang pemberitaan bahwa ini benar atau tidak, Betul. dianggap itu benar semua. Lebih baik ditanyakan dulu pada ahlinya. Kalau memang punya teman ahli yang seorang dokter atau pakar yang ahli medis, farmasi dan lain-lain, cobalah ditanya gitu bahwa ini benar nggak sih berita ini atau cara metode seperti ini untuk kita terhindar dari COVID dan lain-lain gitu. Jangan karena memang kepanikan, kekhawatiran, semua dibeli, semua yang diiklankan itu dibeli bahwa itu ini, padahal sebenarnya malah buang-buang uang gitu kan. Sebenarnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dengan makan makanan bergizi, minum-minum vitamin yang misalnya vitamin C, vitamin D gitu, itu juga udah bagian dari masker dalam tubuh kita gitu Betul, loh, Dok. untuk menghindari dari COVID. Nah, makanya sekarang cuci tangan pun juga seperti itu. Jangan karena membeli hand sanitizer yang terlalu biasanya karena aromanya lah, isinya, tapi tidak detail dibaca, main asal beli. Ini orang tua juga harus waspada gitu.
karena untuk anak-anak itu juga banyak yang bahaya. Bahkan saya dengar di negara Amerika sampai meminum hand sanitizer yang mengandung metanol. Bisa Ya, itu diibaratkan heboh. ya dok ya gimana rasanya? Baik dokter, kita akan mengupas tuntas ya perbincangan kita sore ini, namun kita ada video dulu persembahan dari BNPB. Sampai ketemu nanti dokter, saat lagi. Oke. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Halo semuanya, kembali lagi di talk show pada sore hari ini masih bersama Dr. Milka. Halo Dr. Milka. Halo Dr. Milka, kita balik lagi ya dok ya, sempat terputus sejenak karena tadi ada iklan kali ya, BNPB. makin seru Iya nih. betul sekali. Ini ngomongin soal hand sanitizer ya dok ya, sebenarnya seberapa efektif sih hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan sebagai upaya perlindungan untuk masuknya infeksi, perlindungan masuknya penyakit dalam tubuh, gitu sebenarnya paling efektif yang mana sih dok gitu? Oke nih, kalau pertanyaan seperti itu nih ya, untuk saya seorang tenaga medis, justru akan menjawab mencuci tangan dengan memakai sabun itu justru sangat-sangat efektif untuk menghindari dari virus corona. Maupun nggak harus virus corona, tapi bakteri, kuman, dan virus gitu. Nah, karena apa? Dari Organisasi Kesehatan Dunia itu sendiri atau WHO itu juga mengatakan dengan mencuci tangan akan membantu membunuh virus, kuman maupun bakteri yang melekat pada tangan kita. Nah, dan cuci tangan di sini adalah salah satu cara yang sangat baik untuk mencegah penyebaran dari suatu penyakit. Hanya di sini memang seperti tadi yang Mbak Yani kasih tahu, ada dua versi nih cara mencuci tangan. Pertama ya itu dengan memakai air mengalir plus sabun, dan yang kedua adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Ada contoh nggak dok, cuci tangan dengan memakai sabun dan juga cuci tangan memakai hand sanitizer tuh ada contoh nggak dok, kira-kira dok ada contoh gerakannya yang bisa diterapkan pada anak-anak gitu Bu? Kalau dibilang contoh itu sebenarnya sudah banyak sekali video beredar ya, mencuci tangan yang dari WHO gitu kan, 8 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebenarnya mencuci tangan dengan hand sanitizer maupun dengan air mengalir itu sama langkahnya gitu loh. Pertama ya memang misalnya sabun, kita basahi dulu sabunnya dengan air, tangan kita, telapak tangan kita dengan air, baru kita taruh sabunnya di telapak tangan kita, baru kita mulai memutar-mutarkan
tangan kita di sini, baru lanjut kita di alat sela-sela jari, baru di sisi lain juga seperti itu. Baru kita kayak mulai mengipit jari gini, biar di sini semua sabun atau kuman-kuman yang melekat yang tidak terjangkau oleh sabun di sini bisa dijangkau dengan sabun. Dari gitu kan. Nah, baru habis itu kita melakukan lingkaran seperti ini. Kenapa? Buat kuku-kuku bisa terjangkau di dalam kuku-kuku di ujung jari di kuku kita. Nah, makanya di sini diimbau juga jangan panjang kukunya. Dan juga sebaliknya dilakukan hal yang sama. Baru melekatkan seperti ini jari-jari kita di jari yang tangan kanan dengan tangan kiri di sini juga untuk kuku di antara ujung jari dan kuku juga, lalu di jempol seperti ini. Betul. Gitu. Ya itu, dan baru ya habis itu kita bilas pergelangan tangan juga karena kan betul. tanpa sadar kita kadang memakai di sini ya untuk mendorong atau apa, di sini juga harus. Jadi seluruh tangan itu sampai kena, baru nanti dibilas lagi dengan air sampai bersih. Dan juga kalaupun dengan hand sanitizer ya kita lakukan seperti itu, nggak perlu pakai bilas air sampai bersih karena kan nggak ada air. Jadi memang seperti itu gitu. Nah, kita taruh di situ ya kita lakukan seperti ini ya sudah kering begitu. Karena dia berbasis alkohol, otomatis dia alkohol itu kan menguap ya. Betul. Kering sendiri gitu. Nah, kayak gitu sih, baru dengan dilap dan ya sudah tangan kita sudah bersih. Gitu. Iya dok, menarik juga ya kalau saya mengajari anak-anak untuk cuci tangan mulai dari langkah-langkah tadi ya. Kalau nggak salah WHO bilangnya 8 moment ya? Iya betul. Nah kalau bisa, kalau di WHO? Kalau bisa itu ngajarin begini sambil nyanyi gitu kan, sekreatif mungkin lah orang tuanya. Kita mengikuti langkahnya dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan, dari manapun itu, tapi kita sekreatif mungkin mengajari, apalagi ini anak gitu kan, anak lagi memulai rangsangan pemikiran atau memorinya, dia mengingat dan mulai mengeksplor kreativitasnya gitu kan di usia-usia tertentu. Nah itu nih mulai nih peran orang tua, makanya jangan di sini dihimbau jangan orang tua itu apatis atau statis diem aja gitu. Ya udah kamu cuci tangan ya nak, udah belum gitu loh. Ya itu anak lama-lama diajarin untuk bohong secara tidak langsung. Udah mana nggak tahu dicuci tangannya pakai sabun atau tidak gitu kan. Nah di sini harus dalam pengawasan, ditunjukin terus. Nah apalagi juga saya lihat di sini kan di sekolah online pun sudah diterapkan nih anak-anak gitu kan. Diterapkan anak-anak sebelum mulai kelas cuci tangan dulu, tunjukin dia cuci tangan. Setelah selesai kelas dia cuci tangan lagi. Nah itu juga ibaratnya faktor internal yaitu keluarga maupun faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain mengajarkan hal yang sama, otomatis akan terekam terus bahwa hal cuci tangan itu adalah hal yang sangat positif, sangat baik, terutama untuk kesehatan gitu. Kalau ngomongin soal lagu-lagu ya dok, saya jadi kepikiran soal lagu ini kali. Kalau anak-anak 4 tahun mungkin lagu Bintang Kecil kali ya dok ya. Jadi sambil nyanyi Bintang Kecil sambil gerakan cuci tangan gitu. Atau enggak anak zaman sekarang itu paling gampang ngafalin lagu Happy Birthday to You deh. Oh itu paling gampang. paling gampang gitu kan dikit-dikit Happy Birthday to You. Nah itu sampai selesai 20 detik ya kan dianjurin 20 sampai 30 detik. 20 detik itu ya udah tuh cukup tuh. Cukup begitu, ya. Kan? Jadi kan kalau lagu yang mudah diingat anak-anak mau lagu apapun sambil nyanyi itu pasti nanti mereka akan ingat menjadi suatu memori yang lucu kali ya saat mereka dewasa. Gitu. Betul sekali dokter. Oh ya dok, kan sekarang setelah pada wabah saat ini ya dok ya, sekarang sudah mulai banyak anak-anak yang main keluar rumah ya dok ya. Jadi dengan kebiasaan cuci tangan yang dibiasakan sejak dini bisa membantu anak-anak untuk lebih aware terhadap kesehatan mereka sendiri gitu ya dok ya. Mungkin bisa juga nih orang tua naruh tempat ini ya dok ya, tempat cuci tangan di depan rumah. Jadi anak-anak bisa langsung tersugesti sebelum masuk rumah mereka cuci tangan dulu kali ya dok ya. Benar, karena memang saya lihat ya di rumah saudara saya juga gitu di depan mau masuk ya kita kalau mau bertamu di mereka ya gitu cuci tangan harus cuci tangan dulu di ini baru bisa berjabatan tangan gitulah.
itu pakai masker. Jadi memang unik ya. Ini Betul. juga era baru gitu kan. Mm-mm. Di era yang baru ini memang sangat unik lah dengan silaturahmi, tetap kita social distancing Mm-mm. gitu, dan yang itu memang benar-benar orang yang aware gitu ya dengan adanya penularan dari COVID itu kan sangat bahaya. Nah, oh iya di sini juga saya mau kasih tambahan, kenapa Mm-mm. sih pakai sabun gitu kan ya? Mm-mm. Sorry ini agak sedikit saya baru ingat juga, kenapa sih mesti pakai sabun gitu kan Mm-mm. bingung. Nah, di virus ini itu saya sedikit jelasin sedikit aja sesingkat mungkin. Virus ini tuh punya lapisan. Salah satu lapisan dari virus itu adalah lapisan lemak. Nah, lemak itu kan bisa hilang dengan sabun, tidak dengan air aja, tapi justru dia akan lebih hilang, lebih cepat tersingkir jika ada sabun, gitu kan, atau kandungan lemon, jeruk, atau apapun itu. Nah, itu makanya kenapa diimbau kita wajib cuci tangan dengan sabun gitu, karena ya itu Mm-mm. karena bentuk dari lapisan virus itu ada mengandung lemaknya, itu yang salah satu untuk kita menyingkirkan virusnya itu dengan cuci tangan pakai sabun gitu. Mm-mm. Bener dok, saya juga baca tuh dari penelitian terbaru ya dari Australia beberapa waktu lalu saat corona masih tinggi-tingginya ya dok ya, sangat merebak-rebaknya itu memang ternyata sabun cuci tangan itu sangat efektif untuk menghancurkan sel RNA yang ada di dalam tubuh virus itu sendiri ya dok ya, betul ya dok ya? Ya benar benar Sel benar. RNA itu sendiri dan ternyata tuh hanya mati dengan tindakan cuci tangan gitu. Boleh cuci tangan dengan Iya. sabun jenis apapun, nggak tentu melulu harus sabun antiseptik gitu ya dok ya, segala jenis sabun Benar apapun benar bisa sekali. gitu. Oh ya dok, ngomong-ngomong nih dok, dokter kan mengkampanyekan untuk cuci tangan nih dok ya. Dokter di lingkungan dokter sendiri seperti apa dok untuk mengkampanyekan gerakan cuci tangan dok untuk proteksi terhadap penyakit dok? Kampanyenya pertama ya pasti dengan ini ya, pasti memasang poster cuci tangan. Dengan memasang poster cuci tangan ya yang pasti di lingkungan saya itu juga dari apa ya, dari lurah, dari RT setempat itu juga mengimbau gitu loh, menjalankan misi atau pesan dari pemerintah bahwa mencuci tangan itu kan salah satu program yang untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 gitu. Jadi memang selain memasang poster-poster dan juga diimbau kepada orang tua, orang sekitar untuk saling mengingatkan cuci tangan gitu. Itu aja sih ya, sesimpel itu aja. Iya dok. Oh iya dok, beberapa waktu yang lalu ya, itu kan ada beberapa di lingkungan rumah ya, di perumahan-perumahan di Jakarta pun di mana-mana, mereka itu apa sih namanya kayak menuangkan desinfektan ke dalam tubuh mereka, ke tubuh mereka sebelum masuk lingkungan tertentu. Nah itu terus pada saat udah dicuci tangan atau belum, kan tadi udah kena desinfektan gitu bilangnya. Nah, itu sebenarnya efektif nggak sih dok gitu, desinfektan yang disiramkan di tubuh sebelum kita masuk ke lingkungan tertentu gitu dok? Sebenarnya itu agak terlalu berlebihan ya kalau dari sisi kesehatan juga ya. Memang sih karena gini, bukan kita menyalahkan, kita nggak akan saling menyalahkan di sini ya. Betul. Karena namanya juga novel coronavirus, yaitu artinya adalah coronavirus yang jenis baru, yang mempunyai sejuta wajah, banyak lapisannya, dan dia tidak terlihat oleh kita. Dan kita sangat bingung bagaimana menyikapinya, dan saya rasa pada saat itu seluruh dunia pun tidak siap gitu, baik dari segi medis, dari segi ekonomi, semua nggak ada yang siap gitu kan. Ujuk-ujuk ini si corona datang aja gitu kan ke Cina, dan akhirnya dia menyebar, menjadi banyak, dia menularkan ke orang-orang. Karena gini, kita memang tidak bisa lihat virus ini, tapi kita bisa lihat virus ini bekerja melalui gejala yang tampak pada orang yang terkena atau terinfeksi virus corona gitu. Itu yang kita bisa lihat gitu. Cuman kembali lagi artinya bahwa di sini kalau untuk menyemprot seluruh badan dengan disinfektan, dan ini loh, disinfektan yang dibuat itu kan kandungannya zat kimia, which is itu tidak terlalu baik kalau itu sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi diharapkan memang jangan, karena
itu bisa merusak kulit, bisa merusak Hmm. paru-paru Hmm. kita dan organ-organ kita yang lain, Hmm. merusak hormon karena Hmm. ada misalnya ada kandungan Hmm. triklosan dan lain-lain Hmm. sebagainya ya yang Hmm. banyak banget itu tidak boleh gitu. Hmm. Makanya kan akhirnya dengan penyemprotan itu udah sedikit dilarang. Hmm. Gitu. Jadi Betul dok. kalau udah efektif ya nggak usah terlalu efektif lah. Hmm. Baiknya begitu kita habis Hmm. beraktivitas pulang Hmm. ke rumah kita, selain kita cuci tangan ya kita membersihkan diri, kita mandi, cuci rambut Hmm. dengan shampoo dan sabun. Hmm. Udah gitu aja. Dan di situ juga dengan kita mengkonsumsi makan makanan bernutrisi, konsumsi multivitamin, itu juga sudah bagian dari faktor pencegahan untuk terjangkit tertularnya virus corona. Saya juga ngalamin sendiri dok, soalnya dok. Jadi saya masuk ke lingkungan rumah saya sendiri, saya disemprot klorin dok. Jadi yang terjadi saya nggak bisa lihat apa-apa dok, karena mata saya pedes kan dok ya. Jadi udah badannya nggak enak, baunya nggak enak banget kan, klorin ya gue bisa buat bersihin di kolam renang kan, udah bau klorin, matanya pedes, aduh jadi campur aduk deh. Tapi itu sudah dilarang kan sekarang. Iya, betul. Kan sudah dicabut karena memang pada akhirnya kan para pakar, para peneliti itu juga gini loh, jangan ya memang kalau di awal kita juga nggak bisa menyalahkan, kita juga tidak tahu gitu kan. Semua negara juga melakukan hal yang sama demi pencegahan pemutusan rantai coronavirus ini, tapi lama-lama kan semua belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, makanya semakin kesini, semakin belajar dan akhirnya kan ujung-ujungnya adalah ke vaksin gitu kan salah satunya gitu untuk pencegahan. Tapi sambil berjalan ke sini ya kita terapkanlah itu 3M, sebenarnya sih itu aja. Dengan menerapkan 3M itu juga sebenarnya sudah menjadi suatu vaksin. Betul. Gitu. Vaksin untuk kita sendiri. Ya kita mencuci tangan, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, kita memakai masker, ya otomatis kita juga sudah terhindar. Jangan kita merasa ini sekeliling kita oke kok, dia nggak pakai masker. Kayaknya dia nggak kemana-mana. Mungkin dia tidak kemana-mana, tapi yang menghampiri dia itu kita tidak tahu siapa, gitu kan. Makanya itulah salah satu 3M itu sangat amat terus-menerus dan tidak bosan-bosannya diingatkan bahwa itu sangat penting, terutama di masyarakat dengan edukasi yang rendah, maksudnya edukasi yang dibawa kurang edukasinya, less educated gitu lah. Betul. Mereka kadang-kadang kurang sampai pesan yang dimaksud. Iya, mereka hanya mengikuti gitu kan. Ini orang pakai masker, orang menolak coronavirus itu hoax, dianggap juga hoax gitu. Betul. Jadi itu yang kembali lagi kepada diri kita dan kita mengingatkan. Kita yang waras pikirannya, kita yang mengingatkan gitu loh. Ya terserah orang mau ibaratnya mau percaya atau tidak, mau mengikuti atau tidak, tapi setidaknya ibaratnya kita menyelamatkan diri kita baru menyelamatkan orang lain. Jangan kita merasa seperti ini, tapi kita merasa mereka nggak ini gimana sih, kita kesel sendiri gitu kan. Betul. Aja karena mereka juga belum tahu, mereka belum pernah melihat COVID-nya, mereka belum tahu orang kena COVID itu gimana kalau mereka belum merasakan gitu. Jadi ya tetap kita jangan pernah bosan untuk negara kita sehat, negara kita bangkit kembali. Ya memang di sini kita yang waras pemikirannya, kita yang bisa berpikir logik itu diimbau untuk bisa nih mengingatkan, ya salah satunya ya dengan kebiasaan mencuci tangan ini. Kalau dengan orang tua susah, kita pakai generasi di bawah yaitu anak-anak. Gitu, bener sekali dok. Soalnya siapa lagi ya dok ya? Kita selalu sebagai selain tenaga kesehatan, paling nggak kita tetap selalu mengingatkan karena wabah juga belum selesai ya dok ya, karena kesadaran dari kita semua itu nanti akan membantu supaya wabah juga cepat selesai ya dok ya. Kita harus terus mengedukasi gitu ya dok ya. Ya memang namanya kita belajar itu seumur hidup. Iya, selagi kita masih bisa menyerap hal-hal positif itu kita belajar gitu.
kapanpun kita nggak perlu tanpa sekolah pun kita belajar gitu. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah, di lingkungan kita belajar karakter orang, kita belajar lihat situasi dan semua itu kan kita belajar. Nah, di sini makanya sedini mungkin anak-anak juga dikasihlah hal-hal positif supaya mereka pun saat mereka beranjak dewasa pun, mereka masuk remaja, mereka akan hal positif yang sudah ditanam dalam dirinya itu akan mereka bawa terus pada generasi-generasi mereka berikutnya. Gitu. Tapi kalau mereka menerima hal yang negatif, otomatis mereka juga akan membawa hal negatif saat mereka dewasa. Gitu. Ini sebenarnya kembali lagi kepada peranan orang tua. Mereka memilih hal apa nih yang mereka akan menanam benihnya gitu loh, benih di anak mereka gitu loh, keturunan mereka. Kalau mereka mau menginginkan anak yang dengar-dengaran, anak yang paham akan kesehatan, ya tunjukkanlah dari orang tua itu sendiri bahwa karakter orang tua itu akan dicontoh anaknya gitu. Betul dok. Oh ya dok, saya pernah baca nih dari CDC, dari Center Disease Control and Prevention di Amerika Serikat bahwa ternyata cuci tangan itu dapat mencegah 1 dari 3 penyakit yang berkaitan dengan diare dan juga 1 dari 5 penyakit yang berkaitan dengan infeksi pernafasan atau pneumonia. Kira-kira dokter bisa memberi contoh kira-kira penyakit yang berhubungan dengan diare yang ada kaitannya dengan kebiasaan mencuci tangan dan juga untuk penyakit pernafasan seperti apa dok? Contoh penyakitnya dok? Gini, ya diare itu sebenarnya memang udah nama penyakit itu ya, diare. Jadi misalnya gini ya kan, ya anak-anak nih habis pegang makan makanan apa ya kotor gitu kan, itu otomatis kan bukan cuman virus, ada kuman dan mereka makan tidak cuci tangan gitu kan. Nah mereka makan tidak cuci tangan, akhirnya mereka makan pakai tangan dan bakteri atau kuman yang melekat di tangan mereka itu ya masuk gitu. Entah bakteri apapun itu yang bisa menyebabkan diare itu yang memang akhirnya menyebabkan anak itu tertular atau terjangkit penyakit diare. Itu kalaupun pneumonia misalnya begini mereka sama juga seperti virus melekat, ternyata mereka terserang dengan mereka tidak cuci tangan nih, misalnya mereka habis pegang apa, ternyata di dalam situ ada virus gitu kan, virus influenza misalnya gitu kan, virus influenza, dan ternyata mereka gosok-gosok hidung dan tanpa mereka sadar, mereka tidak cuci tangan, tidak higienis tangan mereka ya otomatis virus itu ya masuk melalui saluran pernafasan kita gitu. Ya pertama kalau bakteri lihat makanan yang kita makan, akhirnya kita makan makanan yang tidak sehat, bukan makanan yang disajikan yang tidak sehat, tapi justru dari kitanya yang menjadi carrier, dari tangan kita ini yang menjadi carrier, kita membawa sendiri makanan itu karena kita tidak mencuci tangan gitu. Betul dok, bahkan salah satu gejala dari COVID sendiri, gejala yang termasuk minim ya dok ya, terutama untuk diare. Karena COVID juga menimbulkan gejala diare juga ya dok ya pada beberapa individu yang terinfeksi ya dokter ya. Ada simptom diare dan juga pneumonia. Betul. Baik dokter, kira-kira dokter bisa memberikan tips nggak? Karena kan sekarang di beberapa sekolah di Jakarta maupun di daerah lainnya sudah mulai masuk secara bergantian. Dokter ada tips nggak untuk anak-anak supaya mereka ini tetap masuk sekolah tapi tetap terjaga kesehatannya gitu dokter? Oke. Jadi tips dari saya itu adalah kembali lagi untuk orang tua dan untuk guru gitu, karena kan ini konteksnya adalah untuk anak-anak, untuk generasi penerus kita, bahwa mereka itu sudah sedini mungkin diajarkan kebaikan yaitu untuk menjaga kesehatan dan juga higienitas yaitu kebersihan diri mereka dan juga lingkungan. Nah, di sini adalah penerapan dengan cuci tangan. Jadi di sini adalah peranan orang tua untuk selalu mengingatkan sebelum misalnya mau ingatkan nanti kamu misalnya pas sebelum mau makan di sekolah jangan lupa cuci tangan. Jadi di sini tipsnya adalah untuk orang tua bisa mengingatkan terus kepada anak jangan lupa untuk cuci tangan dan juga
untuk sekolah dan juga guru setidaknya dibuatkan ada satu peraturan bahwa anak itu sebelum pulang ke rumah mereka selesai pelajaran dilakukan cuci tangan. Gitu. Tidak hanya itu, tapi kan di sini juga ada 3M, ya kan, jaga jarak. Nah, karena memang masa sekolah mereka itu sekarang itu kan diberlakukan sistem kayak setengah-setengah, jadi masuknya bergantian. Betul. Nah, itu juga untuk jaga jarak, gitu kan, social distancing di sini. Tapi kan kenapa di negara lain bisa gitu? Contoh kecil lah di negara Jepang, itu anak-anak tanpa ada COVID, mereka juga sebenarnya kalau mereka batuk, pilek, orang tua sudah memberikan masker, gitu, supaya apa? Tidak menularkan yang lain. Nah, di sini pun cobalah di sekolah juga dengan anak memakai masker itu tidak hanya karena untuk menghindari COVID, tapi di saat mereka sedang tidak enak badan, mereka sakit batuk atau pilek, mereka juga diwajibkan untuk pakai masker. Karena apa? Untuk mencegah penularan terhadap orang sekeliling mereka. Itu aja sih tips dari saya, bahwa di sini sekreatif mungkin seorang guru dan juga sekreatif mungkin orang tua untuk bisa mengingatkan dan tidak bosan-bosannya mengingatkan. Karena gini, sekali dibilang ini udah 3 kali diingetin tetap aja nggak mau nurut. Jangan salahkan anaknya. Anak itu lagi masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau mereka dimarahi terus, mereka akan merasa bahwa nanti ke depannya saya salah terus gitu. Di sini harus orang tua juga introspeksi. Baik, Dok. Ya, apa caranya yang salah, bagaimana cara yang baik agar anak itu ikut, ya berarti dikasihlah penjelasan, jangan pernah bosan mengingatkan ke anak-anak, gitu aja. Baik, Dok, untuk talk show kita hari ini, dokter mungkin dapat memberikan kesimpulan, Dok, dari 1 jam kita berjalan untuk talk show ya, Dok, ya, tentang membiasakan anak untuk cuci tangan. Dokter mungkin memberikan kesimpulan terakhir, Dokter. Oke, saya akan memberikan kesimpulan terakhir mengenai cuci tangan. Jadi tidak ini untuk berlaku untuk semua ya, dan termasuk karena pada saat ini topiknya untuk anak-anak, berarti orang tua harus waspada kepada anak-anaknya. Pertama adalah cuci tangan itu memang sangat efektif dan sangat amat harus dilakukan sesering mungkin. Tadi saya sudah jelaskan sesering mungkin itu pada saat kapan. Ya, ada banyak ya, saya nggak mungkin ulang lagi. Tapi sebisa mungkin setelah terpapar atau tangan kita menyentuh barang, memegang sesuatu, atau kita habis berjabat tangan, sebaiknya kita cuci tangan. Gitu. Dan diharap tidak terlalu menjadi prioritas hand sanitizer itu adalah metode cuci tangan yang sangat efektif. Jadi yang lebih efektif itu adalah dengan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kalau ternyata hand sanitizer dibutuhkan, itu hanya dalam keadaan darurat atau memang keadaan di mana jangkauan untuk mencuci tangan dengan air mengalir itu agak susah. Jadi memang itu sebagai sebuah cadangan hand sanitizer gitu. Dan juga kalau mencuci tangan ya memang tidak harus dengan yang berlabel antiseptik ataupun antibakteri, karena perlu diingat bahwa dengan sabun biasa itu juga sebenarnya sudah aman untuk menghindarkan atau menghilangkan bakteri, kuman maupun virus yang melekat di tangan maupun tubuh kita. Gitu. Jadi jangan intinya adalah untuk orang tua mulailah menunjukkan dari orang tua itu sendiri. Kebiasaan orang tua akan diikuti oleh anak-anaknya. Jadi kalau orang tua sudah menerapkan hal kebaikan yaitu dengan cuci tangan, sesering mungkin cuci tangan dan mengingatkan pentingnya cuci tangan itu untuk apa, anak pasti akan mengikuti kebiasaan orang tua. Ini itu saja dari saya. Bagus sekali, Dokter. Terima kasih Dokter Milka yang sudah meluangkan waktunya sore ini, Dokter. Terima kasih. Dan juga terima kasih. Iya, Dokter. Semoga sehat selalu, Dokter. Amin. Amin. Ini juga sehat terus, semuanya sehat. Terima kasih, Dokter. Baik,
Sobat Warta Kota dan juga Tribuners, terima kasih yang sudah menyimak talkshow kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi, aku mau ngingatin untuk protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan juga mencuci tangan. Baik, saya Yeni pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru.